Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 9 Februari 2024 dengan tema Ekstrim Positif. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan firman ini sudah sering kali kita dengar. Tetapi kenyataannya saudaraku, kita tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Kita seringkali menganggap sepi dan meremehkan perasaan Tuhan. Atau boleh saya katakan kita tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Kita tidak menghormati Dia sebagaimana mestinya. Saudaraku, jangan kita meremehkan Tuhan dengan tidak memberi segenap hidup bagi Dia. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya kita harus menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Atau tidak usah sama sekali. Ayat ini menempatkan kita atau mengejar kita untuk menjadi orang-orang yang memang benar-benar ekstrim fanatik kepada Tuhan. Fanatik positif ya saudaraku. Yang sangat mencintai Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sangat takut dan gentar akan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang hanya dipercakapkan atau dipelajari di dunia-dunia teologi. Bukan hanya sesuatu yang ditulis di buku-buku rohani. Tetapi itu yang harus kita lakukan, kita alami, kita jalani dalam hari-hari hidup saudaraku. Di dalam perjalanan hidup kita akan mengarungi itu. Dan mengerti bahwa seberapa ekstrim aku mengiring Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudaraku, kehidupan orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak sia-sia. Suatu hari kita akan melihat ekstrimnya kemuliaan Allah, ekstrimnya keagungan dan kebesaran Allah. Dan kita bisa masuk karena kita sudah ekstrim mencintai Dia, kita ekstrim menghormati Dia, kita ekstrim takut akan Dia. Maka kita bisa masuk dalam kabut kemuliaan Allah dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Bayangkan kalau orang tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah, tidak mencintai Allah secara benar, nanti masuk dalam kemuliaan Allah, dia pasti tidak sanggup saudaraku. Tentu tidak layak dan dia pun tidak bisa masuk di dalam kabut kemuliaan Allah yang dahsyat itu. Hari ini, sebelum kita meninggal dunia, sebelum masuk hadirat Allah, masuk kabut kemuliaan Allah yang dahsyat, kita sudah se-ekstrim-ekstrimnya takut akan Allah, menghormati Dia dan mencintai Dia. Jangan sampai kita berkeadaan tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya kita tidak dapat mengenakan manusia baru, sementara kita masih mengenakan manusia lama. Itu yang sering kita masih lakukan. Mengenakan manusia baru tetapi juga mengenakan manusia lama. Ini menyedihkan dan mengerikan saudaraku. Alkitab jelas mengatakan, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Sehingga kita terlatih untuk terus mengenakan manusia baru. Ini harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus pasti menuntun saudaraku. Roh Kudus pasti menuntun orang-orang yang benar-benar mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tuhan berjanji di dalam Matius 5 ayat 6.
Siapa yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Kalau kita serius, kita rindu mau mengenakan manusia baru, kita terus belajar, kita melangkah, Tuhan pasti menolong kita, saudaraku. Jadi, betapa indahnya kehidupan seorang yang mengenakan manusia baru. Ini baru yang namanya mengalami kelahiran baru. Orang yang mengenakan manusia baru adalah orang yang benar-benar lahir baru. Itu adalah orang-orang yang bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang benar-benar menyukakan hati Bapa. Inilah kehidupan manusia yang sukses, saudaraku. Manusia yang berhasil. Yaitu jika seseorang benar-benar mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Siapapun yang mendengar renungan ini pagi hari ini, ayo berjuang yuk, jangan sampai kesempatan mengenakan manusia baru ini berlalu karena bertahun-tahun terus hidup dengan manusia lama kita. Dan akhirnya kita tidak bisa melepaskan diri dari manusia lama kita. Karena sudah begitu menyatu dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, ayo kita se-ekstrim-ekstrimnya. Mulai hari ini, sefanatik-fanatiknya dengan Tuhan. Kita tidak boleh lagi melukai orang. Jangan menyakiti orang. Ayo kita belajar jadi manusia baru yang agung, yang luhur, yang tidak sembarangan berbicara. Kita akan hidup dengan menjaga kesucian kita dengan sungguh-sungguh. Berjuang ya saudaraku. Kita mau sampai di titik klimaks membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Doa saya hari ini, kita dimampukan Tuhan. Hari ini menyenangkan pribadinya, menyenangkan perasaannya. Tuhan memberkatimu saudaraku. Selamat pagi.